أعوذ بالله من أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri Allahumma tidzatika fi kulli waqtin wa hin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasana illa ma syi'ta sahlan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alayya futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wanzur 'alaina rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Amin. Para hadirin ingkang kula hormati, wabil khusus para masyayikh, para kiai, khususipun Rais Surya, jajaran Rais Surya, MWC, NU Gendeng, jajaran Tanfidia, MWC, NU Gendeng, Sedoyo, Patayan, Muslimat, Ansor, dan banom-banomipun ingkang kula hormati sedoyo, khususipun para kiai ingkang selalu kula takdimi. Alhamdulillah kula kalih panjenengan sedaya sakmenika netepi kelampahan istiqomah. Kelampahan istiqomah arupi niku pengaosan ad-duha. Ad-duha setiap hari Minggu, setiap hari Ahad teng masjid mriki. Istiqomah niki memang sangat berat. Makanya dalam suatu hadis dikatakan al-istiqomah, ketetapan kelampahan yang istiqomah itu merupakan benar-benar afdal min alfi karomah. Lebih afdal, lebih baik dari 1000 orang yang punya karomah. Ini kelampahan istiqomah. Di kelampahan istiqomah itu melebihi orang yang karomah. Karena apa? Karena kita melakukan keistiqomahan ini berat, sangat berat istiqomah ini. Makanya kalau kalian panjenengan ngaos niki adalah ngaji netepi istiqomah. Karena insya Allah kalau pulau kalian panjenengan melampaui nopo mawon bidawamin selawan istiqomah melawan nyambang niku insya Allah nopo berkah. Tidak ngaos niku mboten usah kathah tiyang, ndelok akeh wong sithik wong mboten, yang penting kula kalian panjenengan bismillah netepi istiqomah. Niku ingkang perlu kula kalian panjenengan mengerti. Krana napa? Krana agama Islam niku kula kalian panjenengan ini dibangun kelawan bidawamil amal. Kelawan apa? Kelawan keistiqomahe awake dhewe nglakoni amal-amal saleh. Sholat niku kula kalian panjenengan ini mantul syahadat
manusia nyatakan ikrar bahwasanya boten enten pangeran kejaba Gusti Allah lan boten enten rasul kejaba Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diuji nopo? Diuji kelawan keistiqomahan. Kelawan keistiqomahan melampaui sholat. Istiqomah balik bahwa agama Islam ini dibangun kelawan istiqomah. Nah, monggo soal niku kula malih panjenengan bismillah netepi ngaos niki enten diniati ada tidak ada orang, ada tidak ada jamaah, satu atau dua orang ada jamaah bismillah istiqomah. Mungkin barokah Allahumma. Hadirin muslimin muslimat ingkang kula hormati, alhamdulillah niki kali kedua kula kali panjenengan bertatap muka. Yang pertama lebih 3 bulan yang lalu seperti itu, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali karena panitia kemarin Mas Optik baru hari Sabtu pagi hari Sabtu pagi. Alhamdulillah kebetulan pas waktu rencana mungkin jam 10 tapi teng bandara. Alhamdulillah sakit nyelakan alhamdulillah jam 6. Jadi apa namanya panitia bilang nanti hari Minggu nopo sakit guys. Insya Allah maksudnya insya Allah bismillah. Yang penting kalau kamu dengan ini ngawas istilahnya belajar. Mau sekolah ini kalau kalian tetap belajar. Kalau belajar itu merupakan kewajiban bagi golongan jenengan mulai lahir dan terus belajar. Kan belajar bagi Gusti Rasul itu bukan kan apa-apa, kan belajar urip, belajar ningali situasi, belajar ningali apa mawon ikra. Jadi ningali maca situasi, nggih maca kahanan ingkang wonten, nggih maca napa mawon alhamdulillah kula kali panjenengan iki sakmenika nggih niku badhe ngupas terkait fitnah akhir zaman. Niki fitnah akhir zaman ini sampun napa namine ada di tengah-tengah kita. Ada di tengah-tengah kita dan akan kita lakukan. Dan akan kita kerjakan. Ini fitnah akhir zaman. Definisi fitnah niki ini kok boten terlalu sempit dalam artian fitnah itu cuman ngomongaken tiyang ingkang boten sak benere. Bukan cuma itu. Bukan fitnah ini bukan cuma kita itu dirasani tiyang, kita itu diomongkan orang yang tidak benar adanya. Bukan cuma itu fitnah. Itu terlalu sempit kalau kita membahasakan fitnah. Apalagi fitnah di akhir zaman. Fitnah akhir zaman ini banyak sekali definisinya. Dalam kitab Lughatul Arabiyyah ditafsiri karangan Ibnu Arabi di halaman 3 sampai halaman 13 baris ke-13 17. Ibnu Arabi itu membagi fitnah itu menjadi 6 bagian. Ibnu Arabi itu membagi 6 bagian macam fitnah di akhir zaman yang akan kita lakukan. Jadi kalau kalian panjenengan ini sekarang ini mulai kita sebelum lahir, ujian pertama kita sebagai manusia. Ini kalau ujian pertama kita sebagai manusia itu adalah fitnah. Ini ujian pertama. Ibadah pertama kita apa? Ibadah pertama kita sebagai manusia, ibadah pertama ini menikah. Ibadah pertama ini mau menikah. Kalau apa? Nenek moyang kula kali panjenengan Nabi Allah Adam sebelum disuruh untuk melakukan apapun ibadah-ibadah yang lain, Nabi Allah Adam itu yang pertama kali ibadah dilakukan
ini itu adalah apa? Nikah, ibadah. Nikah kalian ibu Hawa. Itu ibadah pertama kali kita di surga. Akhirnya itu ibadah pertama kali kita di surga adalah nikah. Setelah itu kita diturunkan di dunia untuk menyempurnakan separuh dari agama kita adalah nikah. Menyempurnakan separuh agama, nikah. Bahkan nanti kalau kita sudah meninggal sampai di akhirat, insya Allah kita akan juga dinikah lagi terakhir kita dengan pasangan-pasangan kita nanti di jannah. Allahumma amin. Nah, tapi ujian pertama kita sebagai manusia, ujian kita pertama kali sebagai manusia setelah ibadah kita pertama kali yaitu nikah, ujian pertama kali kita sebagai manusia adalah fitnah. Ini kejamnya fitnah, terutama kalau kalian akhir zaman ini. Jadi fitnah adalah ujian kita pertama kali sebagai manusia itu fitnah. Karena Nabi Adam kali Nabi Hawa itu difitnah kali iblis kan nedo buah ulti. Akhirnya turun kan dunia. Tapi kalau bukan bahas soal itu, tapi kalau badai bahas terkait mengenai macam-macam fitnah di akhir zaman sesuai kalian dawuh Ibnu Arabi dan kita perlu ketik Arabi litak kribil fikri halaman 13 ayat baris ke-320. Yang pertama yaitu al-fitnah itu ikhtibar. Fitnah niku merupakan ujian. Nah, kalau kalian panjenengan ini yang pertama itu fitnah niku ujian. Sedaya mau menungso teng dunya niki lahir procot, kula kalian panjenengan lahir procot niku yang pertama kali adalah difitnah, diuji fitnah. Oh, iki kok suwi kayak iso ngomong ya. Wah dianu ae wis. Bayi, wah iki kok suwi mlakune suwi. Wah dipecut mulut ae. Dipecut mulut. Wah iki dipijet ya. Padahal itu pada proses. Akhirnya apa? Akhirnya ini merupakan fitnah-fitnah dalam kita melakukan yang pertama yaitu fitnah sebagai ujian kita. Setiap manusia kalau kali panjenengan mulai lahir sampai mining pejat itu kita tidak lepas dari yang namanya fitnah. Terutama akhir zaman. Yang pertama fitnah itu iktibar, fitnah sebagai ujian kita sebagai manusia. Maka itu Kanjeng Nabi mengikat fitnatul minal mahya wa mamat. Fitnah dari yang hidup sampai yang mati. Ini fitnah sebagai ujian kalau kalian panjenengan. Fitnah. Jadi ada sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Itu dikatakan la tablugul illa balak wal fitnah. Orang tidak ada sisa di dunia ini fitnah illa balak wal fitnah, kecuali balak kali fitnah. Dunia ini bukan enak isine kejaba balak kali fitnah. Hadis Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Makanya pentingnya kita ini mengupas yang namanya fitnah khususnya fitnah di akhir zaman ini supaya apa? Supaya kalau kali panjenengan ini sakit nganti-hati, sakit wanti-wanti dan menghindari terhadap apapun yang ada di akhir zaman ini. Kalau nanti fitnahnya soal duhon, fitnah azus makzus, fitnah dajjal itu nanti pasti akan datang, tapi kira-kira sekian ratus tahun lagi, sekian miliar tahun lagi kalau kalian panjenengan tidak paham, tidak tahu itu. Tapi menurut Ibnu Arabi yang terjadi di akhir-akhir zaman seperti sekarang ini ada 6 macam fitnah yang terus terang kalau kalian panjenengan ini wajib mengetahui supaya apa? Supaya kalau kalian panjenengan ini sakit ngati. Yang pertama adalah fitnah itu iktibar. Ini fitnah sebagai ujian. Fitnah itu iktibar. Fitnah sebagai ujian.
Jadi tidak, dalam artian tidak serta-merta kita sebagai manusia ini digampangkan melakoni nopo kula pakai panjenengan ini ngomong iman, boten di boten cuma ngomong iman, tapi tetap diuji. Al-yuftarun yang surat Tabut ini diuji. Antakulu imanan, malamnya al-yuftarun. Jadi tidak cuma orang itu dibiarkan ngomong iman kepada Allah, amantu billahi wa malaikati wa kutubi dan seterusnya itu tanpa melakukan, tanpa diuji. Itu yang pertama adalah al-ikhtibar, ujian, fitnah sebagai ujian. Yang kedua, menurut Imam Ibnu Arabi, fitnah itu merupakan al-mihnah. Al-mihnah. Napa al-mihnah niku? Cobaan. Kalau kalian panjenengan ini diuji, dicoba kalian Gusti Allah. Setiap hari kalau kalian ini panjenengan diuji, dicoba. Apakah kita ini sebagai makhluknya Gusti Allah ini sudah beriman atau belum? Dicoba dengan harta, dicoba dengan anak, dicoba dengan berbagai macam ujian yang ada, penghasilan ekonomi, dicoba dengan semuanya kita dicoba. Al-mihnah. Setiap kita, setiap apapun kita, jadi apapun kita di dunia ini, pasti kita mendapatkan fitnah, namanya al-mihnah. Fitnah kita. Jadi kalau panjenengan sakit hati-hati, kalau kita sebagai pimpinan buat difitnah, wah pimpinannya ini jelek segala macam kayak gini nggak bagus, anggap oh itu mihnah, fitnah kita, ujian cobaan bagi kita. Oh itu al-mihnah. Bahkan kita sebagai imam sholat saja itu sudah tidak semua orang suka terhadap kita. Itu pasti kita punya mihnah. Tidak semua orang itu suka kepada kita. Ada yang suka apa namanya jamaah, wa Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wah kalem ikan duri cocok kita. Ada yang suka kenduri. Orang-orang waduh ini apa imamnya kok kenduri, gak enak sesuai terawih. Itu juga apa? Itu mihnah bagi kita, cobaan bagi kita. Setiap apapun kita ini, kita itu pasti punya mihnah. Al-fitnatul mihnah, cobaan. Yang pertama kali tadi iktibar, yang pertama itu iktibar. Kita itu fitnah akhir zaman itu bisa sebagai ujian. Iktibar kita, ujian kita sebagai manusia, mulai alit sampai dewasa, besok sampai meninggal, bahkan sampai mati juga itu kita difitnah. Fitnah kubur, nanti fitnah dajjal, fitnah kubur. Terus baru kita mengenai fitnah al-mihnah. Ini yang kalau sama harus menghafal. Fitnah yang pertama iktibar, yang kedua adalah al-mihnah. Yang ketiga apa? Setelah kita itu mengetahui bahasanya fitnah yang kedua itu adalah fitnah cobaan, yang ketiga adalah fitnah fitnah al-mal, fitnah harta benda. Al-mal bahasa Ibnu Arabi itu bahwasanya harta benda kita itu merupakan fitnah bagi kita. Jadi jangan kalau panjenengan itu ojo rumangsa dititipi harta benda ingkang banyak kali Gusti Allah, dititipi rezeki ingkang kathah kali Gusti Allah, itu tidak sebagai fitnah. Itu fitnah. Karena apa? Quran ngendika al-malu al-waladu al-fitnah. Jadi harta benda dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Nah ini wa'auladu fitnah. Ini jadi yang pertama, yang ketiga adalah fitnah harta benda. Kita lihat banyak sekali orang-orang yang berebut, yang bahkan melebihi
melebihi peperangan itu karena merebutkan harta benda. Dulur sampai dulur kakur krono harta benda. Ya. Terus memutuskan silaturahmi karena harta benda. Bahkan semua yang kita lakukan kadang-kadang itu pun kadang-kadang kita lakukan itu pun tidak bisa akur. Karena apa? Karena ada harta benda. Nah, ini merupakan satu fitnah yang terjadi di akhir zaman yang sudah kita lakukan. Rebutan jabatan, rebutan kekuasaan, rebutan harta benda. Nah, itu merupakan fitnah akhir zaman dan sudah terjadi di kalangan kita. Yaitu fitnah yang ketiga menurut Ibnu Arabi adalah fitnah al-mal. Jadi fitnah tentang harta benda. Ini sudah terjadi. Orang dengan segala cara menghalalkan cara untuk apa? Menghalalkan cara untuk merebut harta benda. Bahkan perang yang perlu oleh panjenengan tinggali sekarang ini, saat ini di Rusia, itu perang sekarang ini adalah apa? Karena perebutan harta benda dunia. Ini fitnah, termasuk fitnah dunia ini, kata akhir zaman itu fitnah al-mal. Ini kan nomor 3. Yang nomor 4, fitnah yang nomor 4 dari keterangan dari Ibnu Arabi. Fitnah yang nomor 4 adalah fitnah al-aulad, yaitu fitnah anak-anak. Di yogo pulau kali panjenengan, anak-anak kita semua itu merupakan fitnah akhir zaman. Anak-anak pulau kali panjenengan itu merupakan fitnah akhir zaman. Karena apa? Pulau kali panjenengan tinggal di sekarang. Banyak sudah terjadi saat ini. Anak bantah tiang orang tua, anak melawan orang tua. Banyak terjadi. Bahkan yang lebih parah lagi, anak membunuh orang tua. Banyak. Orang tua mencabuli anak. Banyak. Ini apa? Fitnah akhir zaman yang sudah terjadi saat ini. Bahkan ada di sebuah berita beberapa tahun lalu, tega membunuh ibunya karena apa? Tidak diminta uang. Tidak. Kasus-kasus seperti itu. Naudzubillah ini merupakan kita harus hindari. Mengosokoniku, kita punya aulad, kita punya anak, ayo dididik dengan baik, disekolahkan di pesantren, ditaruh di pesantren. Supaya apa? Supaya tidak terjadi fitnah yang lebih besar lagi. Jadi yang keempat adalah fitnah aulad. Jadi anak-anak kita itu bukan kebanggaan kita, bukan. Rasul sudah berbicara, Allah sudah berbicara. Anak-anak kita itu adalah fitnah bagi kita. Banyak istilahnya orang tua, bapak atau ibu, bapaknya guru, ibunya guru, itu kan, yang berperilaku baik dari anaknya, gara-gara anaknya akhirnya reputasinya turun. Gara-gara anaknya bapak ibu orang dipercaya, gara-gara anaknya itu. Kenapa? Karena itu merupakan fitnah bagi kita. Anak kita. Jadi kita harus bisa menjaga. Kalau memang anak itu merupakan fitnah bagi kita harus menjaga anak ini. Karena itu Allah berfirman, awwalukum wa auladukum fitnah. Anak harta bendamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Fitnah apa? Fitnah dari memalingkan diri kita itu kepada Gusti Allah. Fitnah dari kita memalingkan Gusti Allah. Dengan bangganya kita membanggakan anak kita. Oh yo, anakku saya jadi dokter, saya jadi iki. Kita dengan bangga memperlakukan anak seperti itu, membanggakan anak. Padahal itu oh iya, itu titipan dari Gusti Allah. Allah lah yang menjadikan anak itu menjadi ini. Allah lah yang menjadikan anak itu seperti ini, pintar seperti ini. Tapi kita tidak, kadang-kadang, oh anakku kok yang ini, membanggakan diri kita, membanggakan anak sampai lupa terhadap siapa yang menjadikan anak itu seperti itu. Terlalu membanggakan anak
sampai lupa yang menciptakan anak itu siapa. Ini fitnah-fitnah kita di akhir zaman. Al-Mu'min ayat 2 yang keempat adalah fitnatul ma. Yang kelima menurut Ibnu Arabi itu yaitu al-fitnatul kufur. Fitnah kekufuran. Fitnah-fitnah kekufuran itu sudah melanda terhadap kita saat ini. Kita lihat, Masya Allah, kekufuran itu saat ini sudah melanda. Kenapa? Yaitu ada orang mukmin, orang Islam pakai jubah tidak pernah, ya kan? Pakai jubah tidak pernah, pakai kopiah tidak pernah, tapi mereka dengan bangga memakai baju sinterklas, memakai dulu kan lebih lamis yang bangga mereka dengan baju-baju Halloween sebagaimana bangga, tapi mereka dengan memakai baju pakaian Islam saja mereka anarki. Memakai baju pakaian Islam mereka anarki, tapi memakai pakaian orang-orang non-Islam mereka bangga. Ini fitnah-fitnah kekufuran, terutama lagi saat ini. Banyak sekali aliran virus-virus kekufuran itu masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam lingkungan kita lewat media sosial, lewat aplikasi-aplikasi yang secara tidak langsung membuat kita itu menjadi kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat riba di mana-mana secara alamiah, secara terang-terangan. Riba itu secara terang-terangan lewat pinjaman online. Virus-virus al-fitnatul kufur, fitnah kekufuran inilah secara tidak langsung itu sudah ada di tengah-tengah kita. Maka kalau harus hati-hati, kita wanti-wanti. Oh iya, ini akhir zaman dan sudah terjadi lagi di dalam kita, di diri kita, di lingkungan kita, terutama di wilayah kita, fitnah tentang kekufuran sudah terjadi lewat media sosial. Disuruh diiming-iming ini, bahkan ada yang rela mengorbankan keimanannya, rela mengorbankan agamanya demi mengikuti kekufuran ini, demi mengikuti harta benda. Wes, gak oleh Jumat kudu pegawai, Jumat kudu pegawai, gak usah sembahyang Jumat, dituruti sama seperti itu. Kenapa? Karena ini fitnah zaman. Kekufuran kita itu menggiring kepada kekufuran ini sangat jelas, alamiah. Maksiat sudah alamiah, bukan lagi sir. Jadi kalau kalian panjenengan ini, saya dengan jenengan ini sekarang ini sudah dipertontonkan dengan maksiat yang alamiah, yang terang-terangan, kekufuran yang terang-terangan. Masa kalau kalian panjenengan ini berbuat baik, ibadah masih sir juga? Maksiat terang-terangan. Maksiatnya loh alamiah, terang-terangan. Maksiatnya terang-terangan. Masa kita melakukan kebaikan masih sir, masih sembunyi-sembunyi? Kalah kita. Kalah. Kekufuran sudah terang-terangan, kekafiran telah terang-terangan, fitnah kufur terang-terangan lewat media sosial. Masa kalau kalian panjenengan berbuat baik, aji berbuat Allah, kok riak itu, Allah kok ini, nah itu nanti urusan nanti. Yang terpenting kita itu melawan kekufuran yang secara alamiah ini, secara terang-terangan. Maksiat secara terang-terangan sudah di depan mata kita. Dengan begitu gampangnya diakses melalui media sosial, aplikasi-aplikasi yang gampang seperti itu, diakses melalui media sosial, maksiat gampang. Masa kita berbuat baik kini kita masih sembunyi-sembunyi? Tetap kalah. Untuk sebetulnya bagaimana solusinya? Kalau kita sudah melihat maksiat kufur, yaitu fitnatul kufri,
fitnah maksudnya kekufuran sudah melihat, sudah terang-terangan di depan mata kita, maka kita harus berbuat baik. Sekecil apapun berbuat baik itu harus apa namanya? Alamiah, terang-terangan. Wes sodako, ayo terang-terangan sodako. Apa sampai terus sodako kok terang-terangan? Wah ini riak ya, gak peduli. Oh maksiatnya terang-terangan, sodako itu terang-terangan. Maksiatnya terang-terangan, sodako itu riak sampai gak masalah, gak peduli riak, riak bawa sodako terang-terangan. Ayo ngaji, ayo selawatan, sing terang-terangan. Kenapa? Wah sampai ini kok riak ini, aku gak peduli. Yang penting aku bismillah syiar terang-terangan, kok maksiatnya terang-terangan. Ngaji di live streaming, ngaji kok di live streaming ini, gak masalah, gak peduli. Jangankan ngaji, maksiatnya terang-terangan live, mengubah aurat live. Masa kita yang berbuat kebaikan saja itu masih sembunyi-sembunyi, bisir? Tidak. Ini fitnah akhir zaman yang sudah terjadi saat ini dan kita harus melawannya, menghantarnya. Makanya berkecil apapun, sekecil apapun, selamatan, bismillah, ayo undang tiang, selamatan, ayo dibikin di live, sekecil apapun, terang-terangan, mengundang orang. Tahlilan, ayo dibikin terang-terangan. Seperti itu. Sholawatan dibikin terang-terangan. Alania, krono maksiatnya sudah alami, maksiatnya kan terang-terangan. Yang nomor 6 yaitu adalah ikhtilafun nas, al-fitnatul ikhtilafun nas, yaitu perbedaan pendapat manusia. Jadi menurut Ibnu Arabi itu ikhtilafun nas sangat terjadi saat ini di tengah-tengah kita. Perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, perbedaan pendapat di kalangan ulama, orang-orang Islam. Ini merupakan menurut Ibnu Arabi akbar minal fitnah. Fitnah yang paling besar itu adalah ikhtilafun nas. Perbedaan pendapat dari ulama, perbedaan pendapat dari para alim dan sebagainya. Ya kita lihat, kita tahu lah. Saat ini kita mulai tinggali bagaimana setiap kita melakukan kebaikan-kebaikan selalu dipertentangkan. Kalau kadang-kadang guyu, belum. Kita itu apalagi di kaum sebelah, ya. Yang Islam sesama Islam juga, sesama mukmin juga. Apapun yang kita lakukan itu dipertentangkan mesti. Terutama kalau orang Nahdlatul Ulama melakukan segala sesuatu yang menganut tradisi, itu pasti dipertentangkan. Rasul tidak butuh, Rasul tidak mau memakai itu. Ini bid'ah. Waduh, ini sudah kacau. Ini bid'ah. Saling melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal yang dipertentangkan. Tapi yang dilakukan oleh orang-orang di luar kita, tradisi budaya di luar kita, itu malah didiamkan. Contohnya, orang melakukan istilahnya tahlilan, selamatan, dibid'ahkan. Tapi apa? Tapi dengan tradisi budaya-budaya barat, mereka diam. Mereka tidak melawan. Oh iya, dijaga. Tapi mereka berani memusuhi sesama muslim, tapi mereka tidak berani memusuhi di luar muslim. Coba mereka berani terang-terangan memusuhi orang di luar muslim, selesai mereka. Mereka beraninya cuma memusuhi sesama muslim, padahal mereka juga muslim. Mereka berani, kita melakukan kebaikan, tahlilan, ini bid'ah, ngene apa sih? Apa selawatan ini bid'ah. Itu hal-hal yang baik kita lakukan itu dianggap dipertentangkan, dibid'ah-bid'ahkan. Padahal yang terang-terangan, tradisi terang-terangan, kayak tradisi Halloween, apa tradisi ini mereka segala, mereka nggak berani menentang.
Coba mereka terang-terangan itu haram segala macam harus ini. Coba seperti itu, tidak berani mereka. Beraninya cuma kepada segolongan muslim. Wah ini sampai dengar dewi. Wah ini sampai kalangan sendiri. Al muslimul akhul muslim. Berarti kan dulu musuh dengar dewi. Mereka cuma berani seperti itu. Enggak. Mereka cuma beraninya seperti itu terhadap kita. Nah itulah ikhtilafun nas. Ini yang keenam. Jadi sesuai tadi. Yang pertama adalah fitnah itu sebagai ujian, al-ihtibar. Yang kedua itu sebagai mihnah, cobaan. Yang ketiga adalah sebagai amal, sebagai mal, yaitu fitnah harta benda. Yang keempat adalah sebagai awal, yaitu anak-anak kita sebagai fitnah di dunia. Yang ketiga yang adalah fitnah kekufuran yang sudah alaniah, yang sudah terang-terangan, kekufuran yang sudah terang-terangan terjadi di akhir zaman ini. Yang keenam adalah fitnah tentang ikhtilafun nas, yaitu perbedaan pendapat dari manusia, khususnya ikhtilafun ulama. Nah untuk saat itu monggo, kalau kalian setelah kita tahu bahwa fitnah itu terjadi di akhir zaman dan terjadi di tengah-tengah kita, lantas bagaimana kita menyikapinya? Lantas bagaimana solusinya? Yang ketiga, sesuai Ibnu Arabi ini, bagaimana kita itu agar supaya kita itu selamat dari itu? Yang pertama adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa supaya kita tetap dalam satu barisan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetap kembali, jangan berpecah belah. Kumpul jamaah sesuai dengan kehendak kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo bareng-bareng bulan Rajab ini, yaitu merupakan kelahiran Nahdlatul Ulama. Bulan Rajab ini, ayo teguhkan diri, semangat bareng-bareng agar supaya kita itu bisa melawan fitnah-fitnah yang terjadi saat ini, yang sudah diterangkan oleh Ibnu Arabi bahwa ini merupakan fitnah akhir zaman yang harusnya kita hindari, yang juga kita bisa melawannya, yaitu tetap berpegang teguh pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kembali ke sisi Allah dengan mata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saran-saran kita bersama-sama, jangan sampai terlepas kita dengan jamaah, jangan sampai kita terlepas dengan kita Nahdlatul Ulama, jangan sampai terlepas, bareng-bareng. Karena apa? Kalau kita sendiri terlepas sendirian, kita di luar, insya Allah kita gak akan kuat. Kita gak akan, pasti kita kena fitnah itu, pasti kena fitnah yang menangkan. Kalau kita tidak bersama-sama, kalau kita tidak berjamaah, pasti akan kita kena dampak dari fitnah. Iya kalau kita masih tetap iman Islam. Tapi kalau yang kita takutkan adalah nanti kalau kita mati itu tidak membawa iman dan Islam. Saya itu yang pertama adalah kita harus tetap terhadap kita harus tetap berpegang teguh pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kita harus sabar menghadapi segala ujian ini, baik itu ujian mihnah kita, cobaan kita di keluarga, mihnah kita di jabatan, mihnah kita di lingkungan kita, setiap hari kita harus pegang teguh, memperkuat dengan kesabaran, karena Allah, yakinlah Allah bersama orang-orang yang sabar menghadapi segala ujian dan cobaan. Kita itu harus tetap berlanjut, tetap kita itu memegang teguh nilai-nilai kesabaran. Setelah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak boleh berpecah belah terhadap paham kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama anak dia di Indonesia, anak dia bareng-bareng kita dalam satu lingkup jamaah di ini. Yang kedua adalah sabaran. Yang ketiga yang ketiga untuk menanggulangi kita akan terhindar dari itu, yaitu segera melakukan kebaikan.
segera melakukan kebaikan. Apapun, sekecil apapun, segera kita lakukan, jangan ditunda-tunda. Kita mau berbuat baik, mau sedekah hari ini, langsung kita lakukan. Bismillah sedekah. Kita melakukan ingin datang pengajian, Bismillah kita datang. Kita melakukan kecil apapun kebaikan, itu kita Bismillah, kita harus segerakan melakukan kebaikan. Ingin punya kegiatan apapun yang bisa istilahnya membangkitkan semangat, ya langsung kita lakukan. Ingin buat kegiatan NWCNU, bikin kegiatan apa, Bismillah, segera lakukan. Itu apa? Supaya kita terhindar dari fitnah-fitnah itu tadi. Apapun segera kita lakukan. Sedikit banyak melakukan kegiatan kebaikan, segera kita lakukan. Itu yang ketiga. Yang terakhir, kita tetap harus berdoa husnul khotimah. Nah, setelah kita berdoa husnul khotimah, itu merupakan istilahnya tips atau menurut Ibnu Arabi itu cara menangkal kita terhadap fitnah-fitnah di akhir zaman. Yang pertama, kita tetap berpegang teguh dalam ahlus sunnah wal jamaah, tetap berpegang teguh pada syariat-syariat agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minal fitnah minal mahya wa mamat, fitnah terhadap yang hidup dan yang mati, kita harus ma'udzubillah, kita harus berlindung kepada Allah. Tetap jadi satu dalam ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua adalah sabar terhadap ujian kita, sabar terhadap minah-minah kita, dan kita bisa menghindari terhadap yang 6 fitnah akhir zaman tadi, fitnah 6 akhir zaman tadi. Yang ketiga adalah kita segerakan, kalau kita punya keinginan, punya program, punya rencana berbuat kebaikan sekecil apapun itu, segera lakukan. Bismillah, segera lakukan, agar supaya kita mendapat keberkahan. Jangan menunda-menunda sebuah kebaikan. Niat saja kalau kita sudah kebaikan ditulis satu, apalagi kita harus segera melakukan. Jadi kita lebih mungkin berlipat-lipat ganda, dan jangan kita berlipat-lipat ganda pahala kita. Yang keempat, yang terakhir adalah kita selalu berdoa kepada Allah agar tetap ditetapkan iman Islam kita, sabit imanana, ditetapkan iman kita, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya setelah akhir-akhir kita ditetapkan dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ini manfaat sedoyo itu merupakan yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita waspadai, terutama di akhir-akhir zaman. Ini manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup segitu Allah. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berdoa mengatakan para bapak saudara saudara sekalian, pengawasan yang seperti itu datangkan dalam perjalanan pun terus Pak Dul Riza Abdullah, mudah-mudahan apa yang sambut itu kami keluarga kami bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita waspada, kita sabar atas perintah-perintah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Mudah-mudahan keluarga kami selamat dan terhindar daripada perintah-perintah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut dibutuhkan saran dan doa lantaran datang Pak Haji Muslim, Imam Sholat Duha, keluarga akan datang jasa. Sampai bro, beberapa terkira langsung pun, pelunduan aku pun sahabat bapak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dini wal
وبركة في الجد وعافية وشهادة كل بدن وتوبة قبل الموت ورحمة لنا والولدة إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا خير الماكرين اللهم اشفنا من جد البلاء ودرك الشقاء واشف القضاء وشماتة الأعداء ومغفر الفجاءة ومن شر جميع البركات والخمى والبرك والجدام والأشفاق من جميع الأمراض اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Barakatnya Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Sami Allah Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Bukan jalur lah. Nanti jalur saya bungkusan godong. Ya.